Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhan dengan NIM akhir 047. Perkenalkan, nama saya Arab Pajarsana Putra Sikumbang dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Irfan Dani Varian dengan NIM akhir 081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Wahyu Perdana dengan NIM akhir 086. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Maulana Zulfikri Agung dengan NIM akhir 063. Kamu udah lihat berita yang terbaru belum? Belum. Ini parah banget. Bahkan ada masjid udah dibakar, tapi kok diminta lagi ya? Itu kamu tahu itu enggak? Enggak itu. Memang boleh ya diminta lagi? Kurang tahu juga. Apa kita cari orang yang lebih tahu? Kita tanya Gus Hafid aja. Oke, baik. Ayo ke rumahnya. Di sini kami berdua punya pertanyaan. Jadi tadi saya kan habis lihat tentang masjid yang sudah dibakar, tapi diminta lagi sama yang punya. Emang hibah itu apa sih? Nggak boleh diminta lagi? Oke, saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hibah ya. Hibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ya hibah atau wahabu maksudnya, yang artinya memberikan. Sedangkan secara terminologi, hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terus dasar hukum dari hibah itu apa, Gus? Oke, untuk dasar hukum hibah sendiri itu terdapat di Quran surah Ali Imran ayat 38 yang berbunyi, "Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Seperti itu, Mas. Yang artinya di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar." Seperti itu, Mas. Gus, syarat hibah itu apa ya? Oke, syarat yang pertama yaitu adanya penghibah. Penghibah adalah orang yang memberikan atau orang yang menghibahkan hartanya tadi. Adapun syarat bagi penghibah yaitu pertama, jadi yang pertama itu pemilik harta yang sempurna. Yang kedua yaitu adalah cara bertindak atau orangnya itu sudah balik. Yang ketiga tidak ada paksaan, karena seperti pengertian tadi, hibah itu memberikan secara sukarela. Yang kedua dari syarat hibah yaitu adanya penerima hibah.
yaitu orang yang menerima hibahnya tadi. Terus yang ketiga ada barang yang dihibahkan. Jadi harus ada barangnya yang dihibahkan. Nah, barang yang dihibahkan juga ada syaratnya. Yang pertama, harus milik sendiri. Yang kedua yaitu hutan dalam arti sesungguhnya. Yang kedua itu sudah dalam arti sesungguhnya dalam ketika transaksi hibah. Jadi akadnya harus jelas. Yang ketiga barangnya halal atau bermanfaat. Yang terakhir hartanya harus dipisah yang terakhir itu hartanya harus dipisah dari harta penghibah. Jadi tidak boleh disatukan dengan harta penghibah. Jadi harus disisihkan terlebih dahulu yang mana harta yang mau dihibahkan. Yang terakhir yang nomor 4 yaitu ada sinot. Sinot itu kayak kata-kata dalam akad, kayak ijab atau kabul yang diucapkan oleh penghibah kepada orang yang menerima hibah seperti itu. Gimana? Sudah paham tentang hibah? Sudah terus, terima kasih penjelasannya. Sekarang kami paham apa yang dihibah. Kalau begitu kami berdua mau pamit lagi ya Gus, karena untuk sore ini. Terima kasih Gus. Товарищи, рабоче-крестьянская революция! Ada apa ini? Ada apa ini? Kok kalian bertengkar? Pasien, nggak adil. Pembagiannya nggak adil. Ada gimana ini? Udah ada tulisannya ini. Ya udah gini aja, kita apa? Tempatnya Ayo, Tapi lagi. oke, ayo, selesaiin. Tanya Gus. Nih, masa pembagian masyarakat nggak adil Bos? Emang gimana maksudnya? Tuh, baca Gus sama Gus. Kan udah ada tulisannya. Enggak, diam kamu. Iya, enggak. Oke. Ah, Saya akan jelaskan tentang wasiat. ayo, Gus. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab tentang wasiat. Mulai dari pengertian dulu ya. Wasiat secara bahasa itu artinya menyambungkan. Berasal dari kata wasasi syai'a bikadza, yang artinya dia yang menyambungkan. Dapat diartikan demikian karena seorang yang berwasiat tadi berarti menyambungkan kebaikan dunianya dan akhiratnya kepada yang diberi wasiat, seperti itu. Menurut syara, wasiat adalah mendermakan atau memberikan wejangan atau suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan itu meninggal dunia.
Oke, di sini saya sudah menuliskan rukun wasiat. Rukun wasiat yang pertama yaitu ada orang yang berwasiat. Jadi harus ada orang yang berwasiat. Ya. Yang kedua itu ada yang menerima wasiat. Berarti harus ada orang yang menerima. Kalau nggak ada yang menerima berarti tidak masuk rukun wasiat. Yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan. Jadi harus ada mungkin barang atau catatan atau apapun yang diwasiatkan kepada penerima wasiat. Yang keempat yaitu lafaz atau kalimat wasiat. Jadi misalnya saya memberi wasiat kepada anak saya atau kepada siapa itu harus dilafazkan oleh pemberi wasiat. Kemudian ada syarat wasiat. Pertama itu harus Islam. Kemudian yang kedua balik. Yang ketiga itu berakal. Kemudian yang keempat itu merdeka. Yang kelima adalah amanah. Untuk hukum wasiat, hukumnya adalah sunnah muakkad. Untuk sunnah muakkad sendiri yaitu sunnah yang ditekankan. Jadi kalau mau meninggal ya disunahkan untuk mungkin berwasiat seperti itu. Nah ini gimana jadinya bos? Wasiat ini nih, masa saya nggak diberi wasiat? Keadil menurut saya ini. Jadi penyelesaian masalahnya kita lihat dari rukunnya. Berdasarkan yang saya lihat dari ini, pertama kan ada orang yang berwasiat, yaitu orang yang sudah meninggal yang meninggalkan pesan ini. Kemudian ada yang menerima wasiat, yaitu tadi saudara Irfan. Itu kan yang menerima wasiat. Ya, kemudian yang ketiga itu sesuatu yang diwasiatkan. Nah, sesuatu yang diwasiatkan ini sudah ditulis dalam catatan ini. Yang keempat itu lafaz atau kalimat wasiat. Jadi kalimat atau lafaznya itu sudah dituliskan, sudah dijelaskan dalam pesan atau kertas ini. Jadi yang meninggal tadi sudah memenuhi rukun wasiat kepada saudara Irfan dan yang lainnya, anak-anaknya seperti itu. Bukan bisa begitu bos. Ya kan, lapas itu kan diucapkan, bukan dituliskan. Ya kan, kalau tulis itu bisa saudara Irfan ini ya menulis sendiri surat wasiat tersebut. Ya, saya ini ya untuk keterangan langsung dari orang yang melihat bahwa surat-surat tersebut ditulis langsung oleh orang yang meninggal atau meninggalkan wasiat itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebelumnya si fulan ini meneruskan wasiat ada saksinya atau enggak? Ada saksinya, maksudnya ada yang menyaksikan langsung bahwa surat itu ditulis, tapi saya tidak percaya. Tapi saksinya ini ada di samping saya, gimana itu? Coba jelasin. Oke, di sini saya akan menjadi saksinya. Nah, sebelumnya si fulan itu meninggal, dia udah menuliskan sendiri surat wasiatnya. Buat Mas Irfan. Oh, begitu. Oke, jadi saya paham memang bahwa wasiat itu diberikan ke Mas Irfan. Jadi saya sendiri mohon maaf saudara Irfan ya. Di sini emang saya anak yang ambil terus sebagainya saya setelah menjelaskan lebih detail tentang wasiat, saya di sini mengerti dan saya sudah melakukan wasiat suami saya. Tenang, jadi oh ya udah berarti emang wasiat itu emang kurang lagi dan saya kan membongkar makamnya. Terima kasih ya menjadi menyaksi di kala Bapak
kami atau saudara kami meninggal, kamu ada ya. Siap, sama. Makasih ya Mas ya. Makasih ya. Saya pamit pulang dulu ya Mas ya. Assalamualaikum. Kami di sini mengambil dari sumber buku. Ini dia bukunya ada dua. Yang satu dipegang saya, dan satu dipegang teman saya. Dadah, terima kasih. Layani umat, membangun bangsa.